Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami tim Young Entrepreneur menjadi salah satu representasi Universitas Pendidikan Ganesha dalam KBMK 2025 cabang Lomba Perencanaan Bisnis. Saya, Ferry, bersama dengan kedua rekan terbaik saya, Rian dan Dian. Dalam kesempatan emas ini, kami membawa ide dengan judul Nusa Kuko, Inovasi Bioplastik Berbahan Dasar Selulosa Sabut Kelapa dan Implementasi Platform Nusa Kuko sebagai Sustainability Marketing menuju kawasan ramah lingkungan. Representasi gambar pada layar menjadi alasan kuat mengapa kami hadir. Sektor lingkungan erat dengan kehidupan masyarakat. Sayangnya, belum ada yang menjamin kualitas lingkungan yang bersih, asri, dan nyaman, termasuk di dalamnya adalah pemerintah setempat. Inisiasi kehadiran kami berangkat dari keresahan bahwa jumlah timbulan sampah pada tahun 2024 mencapai 34,21 juta ton, dengan 21%-nya adalah sampah plastik yang mengakibatkan lebihnya kapasitas pengelolaan, sehingga angka tumpukan sampah yang tidak terkelola mencapai 40,26% atau 13,77 juta ton. Padahal, pada 2025 ini, pemerintah Indonesia memiliki kebijakan strategis untuk mengurangi sampah plastik sebesar 70%. Masyarakat dan pemerintah yang berupaya untuk mengurangi jumlah sampah plastik tidak terlepas dari beberapa tantangan, di antaranya belum ada wadah yang memadai dari sisi penggunaan produk maupun teknologi yang masih terbatas pada sektor lingkungan. Dari sisi masyarakat yang masih banyak melakukan aktivitas yang mencemari lingkungan seperti membuang sampah ke sungai dan membakar sampah. Ini terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan plastik ramah lingkungan serta akses teknologi yang masih terbatas. Oleh karenanya, Nusa Kuko hadir sebagai solusi atas tantangan yang ada sebagai suatu produk ramah lingkungan berbantuan platform yang menghubungkan berbagai stakeholders sebagai ekosistem yang berkelanjutan. Mendukung optimalisasi solusi yang kami tawarkan, kami akan memberikan fokus kepada 3 hal yang utama, yaitu personalized product, perencanaan strategi marketing yang matang, serta menggandeng partner yang potensial. Demi mempersiapkan strategi yang lebih baik, mengidentifikasi peluang bisnis yang ada, dan mempersiapkan pengelolaan risiko, kami menyiapkan analisis PESTEL sebagaimana dapat dilihat lebih seksama pada layar. Selanjutnya, untuk menentukan potensi keuntungan suatu pasar, kami menyiapkan analisis Porter seperti yang dapat dilihat seksama pada layar. Beralih kepada selling produk kami, melalui analisis value, proportion canvas, kami hadir lewat keresahan masyarakat terhadap kualitas lingkungan yang semakin tercemar karena tumpukan sampah plastik yang semakin meluas. Salah satunya di pesisir pantai Kuta. Melalui Nusa Kuko, kami akan menjadi salah satu produsen produk ramah lingkungan dan platform marketing produk terbesar di Indonesia dengan integrasi digital yang memudahkan pelanggan dan mitra. Dalam melakukan analisis terhadap 9 aspek kunci keberlangsungan usaha bisnis, maka kami sajikan bisnis model canvas bagaimana dapat dilihat lebih seksama pada layar. Produk kami berupa bioplastik berbantuan platform Nusa Kuko memiliki target pasar untuk B2C atau business to consumer dan B2B atau business to business. Kami memiliki beberapa kriteria target pasar yang dikelompokkan dalam 3 kategori utama sebagai acuan, bagaimana yang terlihat pada layar. Lebih lanjut, dapat kriteria dari job, pain, and gain customer, serta pain reliever, gain reactor, and offering sebagaimana yang telah dijelaskan dalam proposition value canvas. Produk bioplastik ini menjadi garda terdepan dalam mengatasi masalah sampah plastik yang ada di Indonesia secara end-to-end. Selain itu, platform Nusa Kuko juga turut berkontribusi dengan menggandeng beberapa stakeholders seperti petani kelapa, UMKM, kurir, pelanggan, hingga pemerintah untuk menjamin ekosistem keberlanjutan usaha. Dalam operasional bisnis, kami mengelompokkannya menjadi 2 bagian utama, yakni produk dan platform. Pertama, berbagai kebutuhan alat, bahan dan tenaga kerja untuk produk dapat dilihat seksama pada layar. Dengan berbagai tahapan, mulai proses produksi, mulai dari pengumpulan bahan baku, pemisahan dan penghalusan serat, ekstraksi selulosa, produksi bioplastik, pencetakan dan pengeringan, karakterisasi dan pengujian, hingga finalisasi dan skalabilitas. Yang kedua, platform Nusa Kuko
yang memiliki alur proses kerja sebagaimana dapat dilihat pada layar, yang dimana dimulai dengan pengumpulan kelapa dari petani, mengolahnya dan menyalurkan sisa kelapa ke UMKM untuk produk baru. Hasilnya berupa kemasan, kantong belanja, dan produk UMKM. Akan dipesan pelanggan dan diantar kurir. Pemerintah mengawasi melalui laporan keberlanjutan usaha kuku. Strategi pemasaran usaha kuku akan mengikuti ide framework yang akan dimulai dari pembangunan awareness hingga proses advocate. Dalam menjalankan strategi ini, kami berfokus pada pemanfaatan media sosial yang kini banyak digenggam oleh masyarakat. Pemanfaatan berbagai tagar pada tahap awareness dilakukan agar usaha kuku mudah diingat oleh klien. Komitmen untuk mempererat hubungan dengan partner. Kami melibatkan mereka pada kegiatan-kegiatan interaktif yang tentunya tidak kalah menarik, sehingga target market dalam TAM, SAM, SOM dapat tercapai dengan maksimal. Nusa Kuku memiliki susunan organisasi yang terstruktur dengan jelas, dimulai dari founder yang memimpin perusahaan dan membawahi 4 posisi kunci lainnya, yaitu CMO, CFO, CEO, dan CTO. Setiap posisi ini bertanggung jawab atas area fungsional yang berada di dalam perusahaan. Di bawah masing-masing dari mereka terdapat divisi yang terdiri dari staf-staf yang bekerja secara spesifik dalam bidang tugas mereka masing-masing. Untuk manajemen organisasi, kami menetapkan peran dan kualifikasi yang sesuai. CEO itu memimpin strategi dan operasional, kepala staf administrasi dan keuangan beserta stafnya mengelola keuangan dan administrasi. Kepala bidang teknologi mengarahkan pengembangan teknologi. Desainer UI UX fokus pada pengalaman pengguna. Kepala pejabat pengembangan bisnis mengkoordinasikan strategi pertumbuhan dan kemitraan. Dan staf kreatif menciptakan solusi yang inovatif. Dalam aspek keuangan, sebagaimana yang terlihat di layar, Nusa Kuku membutuhkan dana mencapai Rp552.300.000 yang didapatkan dari 3 sumber, yakni utang jangka panjang yakni berupa pinjaman bank sebesar 35%, pendanaan internal sebesar 20%, dan pendanaan eksternal sebesar 45%. Berikut beberapa laporan keuangan yang juga disediakan oleh Nusa Kuku atas operasional bisnis yang terjadi, yang dimana setiap tahunnya Nusa Kuku memperoleh laba mencapai 2 hingga 3 kali lipat dengan posisi keuangan raja pada akhir tahun 2025 sebesar Rp611.951.700. Berikut juga disediakan rasio keuangan dari Nusa Kuku sebagaimana yang dapat dilihat pada layar. Salah satunya di mana NVP dengan diskon rate 7,38% mencapai 3 miliar 100 juta sekian, IRR sebesar 96,49%, profitability index sebesar 6,67, dan payback period sebesar 1,59. Platform Nusa Kuku menyediakan 5 fitur utama, yakni manajemen pengguna dengan berfokus pada proses registrasi data, manajemen katalog produk dengan fokus pada operasi CRUD, manajemen keranjang belanja berfokus pada penyimpanan, mengubah atau menghapus produk yang ingin dipesan, kemudian transaksi dan pesanan yang berfokus pada alur proses transaksi. Terakhir, pelacakan status pesanan berfokus pada titik lokasi pesanan dan beberapa fitur tambahan lainnya. Salah satunya akses laporan keberlanjutan Nusa Kuku. Oleh karena itu, usaha Nusa Kuku merupakan terobosan baru yang sangat layak untuk dijalani dengan konsep hilirisasi komoditas unggulan kelapa sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan utama di Indonesia, yakni sampah.